Bro Channel tampil lagi. Bro Talk tayang lagi. Gua punya tamu yang orangnya rada nyentrik, tapi orangnya asik. Pantengin terus, bumper dulu. Men, kita mulai. Tamu gua kali ini di Raw Talk, Januar Kristianto. Januar. Jan lah, panggilnya Jan ya? Ini kanan kita. Siap. Jan, apa kabar lo? Baik. Gini-gini aja cuy. Jan si anak Jakbar apa si anak Jaksel sebenarnya? Gue sebenarnya layar Jakbar. Cuman gue sering main Jaksel itu aja sih. Yang deket ya? Deket. Dari Kebun Jeruk ke Lempeng. Lempeng aja, jalan panjang aja udah. Asli. Lo sebenarnya ini orang Cina apa orang Jawa sih? Nah, ini sebenarnya nih gue campuran. Lu percaya nggak? One fun fact sebelum lu jelasin ya. Gue nggak percaya lo kalau orang Cina, serius. Sampai hari ini gue nggak percaya kalau lu tuh orang Cina, serius. Oh, ya? Maksudnya gini, kalau misalnya lu bisa bahasa Mandarin nggak? Nggak bisa. Lo bisa bahasa Indonesia? Bisa. Second language lo bahasa Inggris? Iya. Berarti lo bukan orang Cina. Benar. Gue fake China. Fake China. Gue bilang gitu. Siapa yang bilang? Gue sendiri. Gue bilang kayak gue kayaknya ini deh. Gue Chinese poser gitu deh gue bilang. Chinese poser anjir. Jadi karena gue apa ya? Dibilang ya mungkin ya, nyokap gue Cina gitu. Tapi bokap gue tuh sebenarnya Jawa gitu. Jadi ada turunan gitu. Tapi sebenarnya interestingly gue dari kecil emang tidak pernah melakukan kayak kalau di sini kan kayak orang pasti kan istilahnya generalisasinya tuh orang pasti main mobil atau apa gitu kan. Nah, gue jalurnya beda gitu. Iya, jalur pang gitu mana maksudnya gue jarang banget gitu orang turunan gitu tapi yang kayak end up di scene yang kayak kok bisa ada lu gitu kayak itu dia. Gue kadang-kadang tuh kayak gue ngerasa kayak ini anomali apa gimana ya gitu. Di kiri. Oke deh. Ya. Kiri lewat Kembangan. Lewat tol sini. Lewat tol sini? Ya. Oh, lewat tadinya gue mau pick sini terus lewat jalur itu. Gak apa lah ya. Bisa. Kalau kesini berarti kan lewat. Oh ya udah nggak apa lah, sama aja. Terus udah gitu lanjut. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi emang kayak gue ngerasa kayak anomali aja gitu. Tapi nyokap lo pun keturunan kan? Bisa bahasa? Bisa. Kalau nyokap gue bisa. Bisa. Nah, kalau bokap gue Jawa. Bokap gue tuh sebenarnya campuran. Bokap gue tuh second generation Chinese. Jadi kayak bokap gue tuh Jawa, nyokapnya sama orang Chinese. Tapi kalau nyokap gue itu direct descendant gitu. Second generation of Chinese. Iya, itu bokap gue. Berarti gue tuh ada campuran Jawa dan Cina. Iya. Tapi gue apa ya? Gue menemukan sebuah fenomena nih. Kalau lo aware lah ya. Kita kan sering keluar negeri lah ya, bisa disebut gitu. Kalau teman-teman gue dari Kuala Lumpur sama Singapura selalu ngomong gini, Jan. Man, katanya gitu ya. Gue tuh amazed sama orang Cina di Indonesia. Dia ngomongnya Cina secara umum ya. Dia nggak tahu nih kadang-kadang ya secara umum lah ya. Karena kan sebenarnya ada etnis tertentu yang sebenarnya mungkin looks like Chinese, betul kan? Cuman mereka generalisir lah. Oke, kalau orang Cina di Indonesia tuh bisa berbahasa Indonesia, bahkan kalau yang di Jawa bisa bahasa Jawa. So kalau mereka di kalau di negara mereka masing-masing, di Malaysia, di Singapura, ya yang bisa bahasa Melayu ya bukan bahasa sehari-harinya dia gitu. Bener kan? Nah jadi itu mereka yang wah kok bisa ya di Indonesia bisa? Ya bisa dong. Merdekanya berat. Pakai berjuang. Beda. Jadi hal itu tuh yang membuat gue keep semangat gitu ya maksud gue. Dan gue ngeliat sosok lu juga, lu bukan orang biasa sih menurut gue.
Anjir. lain nih orang ini alien apa nggak tahu deh, gue susah Messi itu alien. mengkategorikannya apa ya dia. Ya udah deh gitu gokil men. Menurut pandangan lu gimana tuh? Ya apa ya, sebenarnya gue juga waktu pertama kali gue masuk ke scene juga gue ngerasa kayak lumayan ini juga sih, awal-awal tuh lumayan asing gitu, tapi kayak karena lu kenal teman gitu jadi ngerasa kayak wah ini acceptance-nya gede banget ya di scene hardcore punk tuh kayak regardless of the color of your skin atau race apa tuh semua orang mingling aja gitu, santai gitu. Even di pekerjaan lo ya? Even di pekerjaan gue, maksudnya pekerjaan gue juga santai gitu. Karena kita kerja kreatif kan orang banyak dari background macam-macam kan. Nah, ini menarik sih Jan. Kalau lo zaman lo sekolah, kan lo lahir di Jakarta Barat nih. Iya. Lo sekolah di Jakbar. SD, tapi gue sempat pindah Bali. Pindah ke Bali ya? SD, SMP, SMA. Iya. Di Bali, terus kuliah di PH. Iya. Iya kan? Lu pernah nggak mengalami ya saat pendidikan ya, saat usia lo di pendidikan lah ya? Iya. Lu pernah kanan apa kiri ya? Kiri sih nggak. Kiri ya? Terus sambil kiri gitu kan? Iya. Nah, apakah lu pernah ngalamin seperti halnya didiskriminasi ya? Pernah? Kalau di sekolah sih enggak ya. Di sekolah nggak pernah? Nggak pernah sih. Ya alhamdulillah nggak pernah gitu. Paling dulu kayak gue ke acara punk pertama kali gue inget di Gor Melati itu di Bali. Itu waktu Gor Melati ada. Gor Melati tuh di Bali ada di Bali. Itu di dekat gue lupa nama jalannya tuh, di dekat Jalan Nangka situ. Mungkin kalau orang Bali bisa tahu. Daerah mana? Denpasar. Denpasar. Itu ada acara pang-pangan. Jadi waktu itu gua sama temen gua jadi kebetulan gini, ini anomali juga. Jadi teman gue itu bule, tapi dia bule campuran bule Bali. Bayangin bule Bali sama Cina Jawa ke acara pang gitu. Dan di situ nggak ada sama sekali yang maksudnya kayak ya kebanyakan ya orang emang lokalan aja, anak-anak local kids lah gitu. Itu biasa, cuman kayak Cina gitu biasa. Dia literally ngomong gitu ya? Iya, literally ngomong, tapi cuek aja kita jalan gitu. Sialan. Tapi secara appearance gue juga yang paling nggak yang mohak gitu-gitu, cuman kaos, celana panjang, terus dulu masih ingat gak zamannya rantai bulat? Nah itu, karena gue dulu melodic ya kan. Dulu melodic, gue tuh MXPX banget dulu. Asli. Zaman itu. Lo dengerin Propagandhi, MXPX. Dan memang secara musik itu gue emang sampai detik ini tuh gue ngerasa gue lumayan kemana-mana ya. Maksudnya gue dari awal dengerin dulu dari boy band, abis gitu mulai nu metal, terus masuk punk rock, terus udah kenal hardcore, terus sekarang lumayan kemana-mana. Tapi gue seru aja karena gue dari dulu emang suka ini ya, digger aja kemana-mana gitu. Explore aja gila gitu. Emang terus berarti hal itu tuh apa ya kayak misalnya isu-isu SARA gitu-gitu, terus lo pernah nggak sih ngalamin ketakutan itu? Kalau ketakutan sih ya worry pasti ada lah ya, karena kita kalau ngeliat karakter orang-orang sini kan pasti kan banyak yang banyak friksi, banyak pergesekan tuh kan, pergesekannya sentimen tuh horizontal pasti kan, ras gitu-gitu kan. Kayak istilahnya hal-hal kayak gitu harusnya kita udah nggak berdebatin lagi, tapi masih dan menurut gua udah nggak relevan ya. Sangat nggak relevan. Bahasanya sama, dan gua rasa ya gini. Emang orang bisa milih lahir lo mau jadi apa? Nggak bisa. Kalau kata wide awake one color. Anjir. Iya benar. Lo nggak bisa. Bener. Dan lo di bangsanya di sini. Iya. Jan tuh Jakarta banget kalau menurut gua ya. Iya. Ada taste Jawanya karena hidupnya di Pulau Jawa. So. Bener. Dan gua ngalam, gua jatim. Ngalam, bahasa kebalik-balik lancar lo pasti ya. Lumayan. Jadi ya nggak relevan banget. Gue punya temen kan yang di dunia kesehatan gue ya, banyak kan dokter. Itu ngomong Jawanya orang Surabaya nih. Sekumpulan gue sering nongkrong sama mereka nih. Kalau mereka ke Jakarta dia nelfon gue ngumpul.
emang doyannya spesifik nih, doyannya karaoke gitu-gitu kan, nggak cewek nggak cowok. Itu lebih medok dari gua. Ya gua juga nggak bisa terlalu kayak medok kayak bahasa mereka ya, cuma ya Jawa Timuran banget. Gila. Terus masih pengen ngomongin Sarah ya, nggak relevan. Nggak relevan. KTP-nya Indonesia, pasportnya warna hijau toh. So, apalagi? Dan emang maksud gue kayak konsep-konsep ini bukan sekedar kayak konsep gimmick unity, tapi emang maksudnya gue emang sangat terinfluence tuh dari hardcore dan punk. Gue ngerasain sendiri, gue datang ketemu orang dengan berbagai background, even though mereka sama interestnya di punk, tapi mereka tuh backgroundnya beda-beda. Ada yang kerja di ada yang kerja jadi barista. Jadi di situ gue ngerasain langsung gitu, oh ini loh, ini namanya yang kayak kita sama sebenarnya kita. Iya. Kita berpijak sama rata. Gitu. Bener. Lagian kalau ada apa-apa juga banyak yang nolongin lo, slow aja. Terus gue mau nanya nih, ini seneng sih gue punya temen kayak lo ya. Lo salah satu temen yang menurut gue etnisnya sangat spesifik, ya kan? Temen gue ada juga yang etnisnya India gitu. Cuma di Indonesia nih isu-isu SARA yang menurut gue udah nggak relevan tuh emang harusnya sudah disenandungkan lagi, harusnya udah punah. Cuma ya itulah, Indonesia lagi membangun, lagi banyak karya yang begitu juga kadang-kadang muncul, ya nggak sih? Nah itu deh. Tapi ada banyak kok orang-orang yang memiliki etnis itu memiliki prestasi yang besar. Ya nggak sih? Ernest Prakarsa. Lu suka nggak karyanya Ernest Prakarsa? Lumayan. Menurut gue dia sukses sih. Dia sukses ya? Sukses ngebangun, maksudnya kan dia ngebangun dari rumah dia nol juga kan. Sekarang dia punya acara lah, terus bikin konten. Bener. Pak Basuki Cahaya Purnama. panutan gua. Lu mau marah terserah netizen, I don't give a shit. Ya enggak? Jadi itu orang yang punya prestasi sih menurut gua. Dan ada banyak lagi ya, yang perempuan siapa ya? Yang sering gua lihat tuh. Gue pernah ketemu dia nih, gue lupa namanya. Pokoknya ada lah ya. Laura Basuki itu. Laura Basuki. Ada satu lagi yang dia juga dia politician kayaknya. Kayaknya dia politician deh, perempuan. Satu grup sama PSI gitu. Sama tim-timnya Giring, gue lupa deh. Oh iya. Namanya Grace Natalie ya? Grace Natalie. Iya. Itu gue pernah ketemu dan menurut gue dia lebih Indonesia dari gue. Oh ya? Jujur aja, dia lebih Indonesia dari gue. Jadi ya, maksudnya the Pancasilanya dia tuh lebih kereng gitu dibanding gue. I'll be honest. Oke. Tadi dulu, ini sebentar, ini lewat sini ya? Kiri kan? Mau ke arah mana? Pik 2. Pik 2 kiri, nanti ngambil kiri. Nah, bisa langsung ini? Bisa. Ini pik ke sana ya? Iya, benar. Bisa nggak yang lewat sebelah sana? Bisa kan? Kayaknya lebih muter jauh deh, mending ini. Sini aja deh. Sini aja. Oh yaudah. Kamal lah gue. The trivia quiz. Yang pertama, Youth of Today atau Minor Threat? Aduh, tough juga ya. Tough banget. Ini tough tapi right off the bat gue Youth of Today sih. Kenapa? Walaupun menurut gue oke, Minor Threat mungkin memprakarsai ya. Tapi menurut gue Youth of Today itu perfected. Perfected means? Yeah. Perfected tuh kayak somehow tuh kayak gue nggak ngerti kenapa, tapi kayak formulanya mereka tuh bisa kayak lebih intens mungkin ya daripada Minor Threat ya. Walaupun maksud gue sangat ini juga gue suka juga sama Minor Threat gitu. Tapi gue personal preference gue lebih beneran dapet tuh pas dengerin langsung Youth of Today sih. The music, the intensity. Karena kan sebenarnya Youth of Today tuh mereka ada elemen negative approach-nya, ada elemen 7 seconds-nya, ada elemen dari early New York hardcore. Jadi mereka tuh kayak lebih gruff, lebih kayak gitu. Secara zaman beda ya? Secara zaman beda. Lebih early keluarnya lebih early Minor Threat. Iya. Benar. Dan sebenarnya Youth of Today juga ada unsur Minor Threat juga gitu. Banyak sih memang benar. Dan menarik ya? Iya. Menarik. Oke, so Youth of Today. Oke. Yang kedua nih ya, copywriter apa jurnalis? Waduh. Nah
sebenarnya kalau jurnalis tuh gue sebenarnya bukan yang jurnalis serius banget sih, enggak sih ya. Tapi gue tuh lebih suka kayak sebenarnya yang gue lakukan selama ini, misalnya ngobrol sama orang tuh lebih kayak emang natural aja ngobrol, karena gue suka ngobrol. Gue basically kepo, pengen tahu nih orang perspektifnya gimana gitu. Nah itu mungkin ya bisa dibilangnya mungkin mild journalism lah, tapi bukan jurnalisme yang gimana banget gitu. Kalau sebenarnya copywriter ya ada seninya sendiri sih, kayak gue bisa bikin cerita gitu-gitu sih. Ini bakal gue bahas lebih detail nih yang masalah copywriting ya. Tapi kalau overall kayaknya mungkin copywriter sih. Copywriter ya? Soalnya lebih cuan. Gitu. Lebih cuan. Tapi kalau as a journalist, gue rasa gini ya. Memang kita semuanya nggak belajar jurnalis secara kayak terapan gitu yang kita harus kuliah atau kita ambil kelas gitu ya. Tapi the sense of journalism tuh mesti ada nggak sih? Iya kan? Setiap orang pasti punya lah ya. The way they broadcast themselves, itu tuh ada sense-nya of journalism. Kalau nggak ada, pasti dia belajar lah. Maksudnya kayak lo sendiri nih juga kayak lo pasti belajar kan? Iya benar. Ini benar. Karena kalau lo tahu, kalau dulu gua nulis apa namanya itu ya? Gue sama Ega tuh punya fanzine. Fanzine. Syarat Ega. Iya. Namanya One Life Stand. Gitu. Di era itulah dulu ya. Nah, terus habis itu gue masih punya nurani untuk itu. Sekarang zamannya berubah, so gue berproses ke digital. One Life Stand-nya ya jadi archive aja udah. Sekarang jadi One Life Digital. One Life Digital. Gak kepikiran juga bikin One Life Digital. Yang ketiga, The Adams atau Barefoot? Gue respect banget sama The Adams dan gue suka. Cuman kalau gue pribadi sih Barefoot karena lebih masuk ke zaman gue gitu. Pada waktu saat itu gue main di band itu Barefoot emang lagi masa-masanya mereka lagi golden eranya gitu loh. Jadi gue kayak barengan sama mereka dan gue emang kayak langsung suka karena musik mereka simple gitu. Ya maksudnya dengan tidak mendiskreditkan The Adams karena gue suka The Adams juga, tapi gue personally gue Barefoot sih. Barefoot ya? Barefoot. Memang itu pilihan yang susah. Pilihan susah? Berat tuh. The Adams atau Barefoot tuh nggak gampang pilihnya. Jadi lo pilih Barefoot. Barefoot. Hitam atau Sulen? Nambah nggak kan? Hitam atau Sulen? Hitam apa Sulen? Kalau gua mungkin ini agak susah sih, tapi kayaknya sih Sulen sih. Sulen ya? Walaupun menurut gua hitam itu eksploratif buat gua. Secara warna. Dekat lu benar. Di hitam itu? Ya, di hitam itu warnanya lebih eksploratif ya. Kalau Sulen tuh lebih direct, straightforward. Nah, gue suka Sulen sih. Gitu. Di hitam itu Dito ya, gitarisnya namanya Dito kan? Dito itu pakai chord yang kalau dia pukul semuanya kena tuh. Jadi chord suara nada tinggi dan nada rendah dia dapat. Di Sulen dia lebih ke apa ya? Tereng kayak gitu-gitu. Kalau di dan beda sih sama lagu-lagu lain dan memang punya power masing-masing ya. Tapi suka banget loh Barefoot. Suka banget. Bener. Fake atau raincoat? Pertanyaan yang keempat. Waduh, ini gokil sih ini, serius gue. Wow, ini tough ass question sih. Gue dua-duanya gue ngefans. Tapi lo harus pilih salah satu. Harus pilih ya? Oke, kalau yang ini gue kayaknya harus pilih fake deh. Kenapa? Karena apa ya? Sebenarnya ini kayak lebih sisi eksploratif gue yang keluar gitu kalau di fake gitu. Di fake sisi eksploratif. Gitu. Di fake itu lo mundur loh, Jan. Lo mundur posisinya, lo main drum. Bener. Di raincoat lo terdepan. Bener. Iya kan? Terdepan. Mungkin karena tuh gue mungkin lagi pengen istirahat, jadi ya udah gue ngedrum. Karena gue sebenarnya instrumen kedua gue tuh setelah
ya gue suka ya vokal, tapi kayak gue sebenarnya drum tuh gue juga fascinated, gue suka juga drum gitu, karena gue basically suka sesuatu yang ritmik, ada apa perkusif gitu gue suka, makanya gue milihnya drum gitu. Makanya gue ya waktu itu ya jamming gabung di Fake, terus kayak ya nggak nyangka, maksudnya dari santai terus kita bisa main di Malaysia lah, main di Penang. Ya gue ketemu lo di KL tau. Oh iya bener. Nanti kita bahas tuh. Jadi Fake ya? Fake. Walaupun maksudnya Raincoat gue sangat enjoy juga, itu kayak bisa dibilang ya apa ya, itu era Jan marah-marah lah. Jan lo kayak marah-marah di situ Jan. Lo powerful, lo punya energi besar. Orang nggak ngerti aja, gue heran. Itu gue juga kayak apa, awalnya juga kayak awalnya iseng-iseng juga tuh sama Bagus juga tuh, Bagus gitu kan, kayak itu seru banget karena seru bisa kayak touring ke Jogja, kemana, seru banget Bogor tuh. Gitu. Dan fansnya banyak tuh, temennya banyak, fansnya banyak. Dan apa namanya ya, grupisnya juga banyak, gue tahu. Iya nggak? Raincoat. Coba nih band masih ada ya, Ariana Grande paling kayak pakai kaosnya Raincoat. Oke, yang terakhir, Jakarta atau KL? Wow, susah juga ya. Lo pernah ngasih statement sama gue, dan gue masih ingat sampai hari ini. Tapi nggak apa-apa, it's all yours man, you know. Jakarta atau KL ya? Jakarta atau KL? Karena kalau gue tanya Jakarta atau Singapura, gue udah tahu jawabannya. Singapura atau KL, gue udah tahu jawabannya. Tapi kalau Jakarta atau KL, Januar Kristianto, Anda menjawab. Anjir, kayak di kuis apa gitu ya? Jakarta KL ya? Okay. Jadi Jakarta atau KL? Oke, tough ask question ya. Jakarta atau KL? Ayo. Oke, ini akan sangat tidak terdengar apa ya? Apa tuh? Gue nggak tahu ya, nasionalis atau kayak apa gitu. tapi KL sih. KL ya? KL sih. Karena? Kenapa ya? Ada charmnya gitu yang gue nggak bisa jelasin gitu. Sama gue sebenarnya suka struktur ininya juga sih, struktur kotanya. Jadi sebenarnya itu dia tertata, tapi ada ini juga kayak semacam, kalau kayak Jakarta kan ada tuh yang agak sedikit yang chaotic-chaoticnya. Nah, KL tuh ada tuh sisi chaotic, tapi sebenarnya dia tertata secara infrastruktur juga lebih lengkap dan lebih mereka duluan kan, rapi gitu. Iya. Soal makanan nggak usah ditanya, harga juga murah gitu. Murah. Di sini kita punya warteg, di sana juga ada, nasi mamanya juga murah. Mamanya gitu. juga murah. Dan pilihannya banyak gitu. Benar. Dan apa ya, lebih, karena menurut gue kayak KL tuh tengah-tengah, ada unsur Singapurnya, ada unsur Jakartanya gitu. Jadi menurut gue itu yang bikin gue kayak lo nyaman di situ ya? Nyaman banget gitu. Dia maksudnya plus gue banyak kenal teman-teman juga waktu touring, jadi kayak gue kesana ya udah gue tinggal hangout aja. Iya, gue pernah ketemu lo lagi tour tuh, gue inget gitu, kok. Iya, di Ampang ya? Di Ampang, di Rumah Api. Nanti kita bahas secara detail ya. Cuma, berarti lo prefer KL? Gue prefer KL, secara overall ya. Overall ya? Overall. Lo pernah tinggal di KL paling lama berapa hari? Paling lama 10 hari. Dan itu lo seneng? Gue itu seneng, gue jalan-jalan sendiri kemana-mana, ngalor ngidul. Even misalnya gue cuman ke KLCC makan Nandos, itu menurut gue itu best gila. Ini orang bakal kayak mikir, anjir kok lo ini banget ya, lo kok KL banget. Tapi gue emang sesuka itu sama KL. Oke. So shout out to all my KL friends. Cuma gue pernah tinggal lama tuh di sana. Lo tau lah pasti ya. Ini sih sharing aja sih. Yeah. Kalau dari perspektif gue masih milih Jakarta karena ada satu hal yang gue nggak bisa tinggalin, Jan. Oke. Jadi kalau misalnya gue lagi cuti nih, terus gue tinggal di KL, gue udah jalan-jalan nih, ya kan? Atau even gue udah ke Penang terus gue balik,
Ada satu hal yang gue nggak bisa dapetin kayak sama di Jakarta. Apa tuh? Gue nggak bisa ketemu temen gue nongkrong hangout lama-lama di siang hari. Karena semua temen-temen gue semuanya bisanya malam dan mereka orangnya itu super kalong, tau gak lo? Jam 3 nongkrong gitu, jam 3 gue tidur. Beda pace-nya. Beda pace-nya. Pace-nya beda. Dan mereka tuh biasa keluar malam, makan malam. Jam 10 baru makan, itu biasa buat mereka. Iya, biasa. Karena gue juga waktu itu emang gue notice ya, mungkin ini ritmenya juga ya, ritme orangnya juga kayak misalnya after show makan nasi kandar jam 2 gitu kan. Jam setengah 3. Ya mereka gitu. Santuy aja late, udah. Late lunch atau late breakfast besoknya gitu. Santuy aja gitu. Santuy aja dia. Gitu, sedangkan kita udah ngantuk gitu, jam segitu kita udah ngantuk. Karena mungkin kita lo morning person gak sih? Gua sebenarnya dibilang morning person juga nggak terlalu morning person. Noon kali. Noon ya. Iya. Tapi kalau misalnya gue fleksibel sih, tapi misalnya kalau misalnya gue harus kayak apa? Harus bangun pagi gitu, misalnya gue traveling kemana, misalnya kayak janjian itu sama orang ya nggak apa-apa gue bangun pagi. Gitu. Oke. Kaitannya sama pernyataan tadi, apa pendapat tuh mengenai Jakarta hari ini? Jakarta di era ini. Jakarta di era ini. Di era pandemi ini yang nggak jelas. Waduh. Pandeminya sih jelas, cuma entah kebijakannya jadi nggak jelas. Benar. Pandeminya jelas ya, cuman bener. Jadi kayak menurut gue banyak simpang siur sebenarnya Jakarta hari ini. Simpang siur, maksudnya banyak yang kayak ya sebenarnya gue juga gimana ya, serba kayak mikirin kayak ini orang gimana ya, ini yang orang kerjanya harus eventually itu orang beneran harus kerja gitu loh. Maksudnya kan kadang-kadang lo nggak bisa memaksakan orang untuk di rumah aja gitu. Bener. Ada orang yang emang harus mereka harus kerja ya kan, jemput bola, cari duit dan keluar gitu. Terus gue gitu loh, kayak sekarang dan banyak tempat-tempat kan maksudnya ya banyak beberapa sektor ditutup juga gitu kan gara-gara pandemi ya. Betul. Itu aja sih gue mikirin kayak ini gimana ya, keribetan itu ya. Maksudnya tapi gue sangat bersyukur gue masih bisa kerja gitu, fleksibel dari rumah atau dari mau ke kantor atau dimanapun gitu. Tapi maksudnya kayak ada banyak orang juga yang masih struggling juga gitu. Benar. Untuk make ends meet gitu. Oke. Lanjut lagi. Jadi ceritanya tentang tadi kita udah ngebahas KL nih Jan. Ya. Gua pernah ketemu lo lagi touring, ya. Ini fake masih ada nggak sih bandnya? Fake masih ada, cuman lagi hiatus. Jadi hiatus ya? Lagi santai aja kita, karena kan ya ini sekarang pandemi kita jarang latihan juga gitu. Dan emang lagi ya gue kebetulan ada proyek baru, nantikan saja. Gini? Ada proyek baru itu kita sekarang lagi mixing, jadi hopefully mungkin sebelum akhir tahun. Sama yang mana nih? Ini di luar lu yang gua tahu lu punya dunia pertemanan nih ada 2 kategori. Teman-teman lo yang Hacepang, teman-teman lo di luar Hacepang yang menurut gue it's apa ya, di luar ekspektasi gua. Oke. Iya. Lu dulu di Jerapah aja gua nggak tahu, tiba-tiba si Jan Jerapah anjir. Serius gua nggak tahu tadinya. Wih gila, musik-musiknya gua suka. Jadi gua mendengar Jerapah sebelum gue tahu kalau lu personilnya. Gue tahu Yudis. Ya kan, Yudis sama lu juga di fake. Nah sebenarnya Jirapa itu gue udah nggak performing sama mereka. Jadi gue sempat performing sama mereka beberapa tahun. Terus mereka sekarang berempat. Jadi gue sekarang fake. Lu fake aja? Fake, sama ada proyek baru gue nih. Oke. Yang ini kategorinya yang mana nih orang-orangnya? Di yang satu apa yang dua? Kalau yang proyek baru, proyek baru yang di satu lah. Anak Hacepang beneran? Ini proyek hardcore, tapi emang ini ya alter ego gue lah. Gue dari dulu emang pengen bikin sesuatu yang style dan nuansanya seperti ini. Jadi gue akhirnya di masa pandemi ini ya kita ngulik, terus ya udah kita ini aja bikin something aja gitu. Mau lo promosin sekarang apa nanti? Kayaknya kalau jadi surprise aja. Keren kan? Daripada ngejinx kan? Ya kan? Ngejinx tiba-tiba bener jadi nggak nampol lagi. Iya. Tapi fake masih ada ya? Itu masih ada. Keren. Tapi kita lagi taking a break lah. Gitu. Gue kaget, gue liat postingan lo di Instagram begitu. Si Jan serius si Jan, lo tour berarti ya?
Waktu yang di KL tuh tahun berapa ya? Yang ketemu gue? Masih rumah api, masih di Ampang. 2017 apa 16 ya lupa. 2000, pokoknya in between 2016 2017 lah ya. Between itu mungkin. Bener-bener ya, gue masih di sana, gue masih di sana, bener. Gue masih tinggal di Sri Kembangan. Nah, sekarang kan soalnya rumah api udah pindah ke, gue lupa agak lebih jauh. Gedung. Di gedung ya. Gitu. Dan si apa namanya aduh kok lupa ya nama tokonya, nama distronya. Atasnya rumah api yang lama tuh ada distro. Tandang itu udah pindah. Tandang pindah. Beda tempat. Tandang itu sekarang di ini, dia tuh satu apa? Kok gue lupa sih nama gedungnya, but anyway ya itu pindah. Jadi kayak jadi tempat. Kalau nggak salah di Bangsar deh Tandang tuh sekarang. Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Bangsar tuh satu tempat di Kuala Lumpur yang lumayan keren. Bangsar tuh gaul Bangsar. Gaul banget. Damansara Bangsar ya. Damansara Bangsar. Wow. TTDI. Gila, that's fucking OG man. Gila keren. Makanannya enak-enak ya. Enak-enak makanannya. Dan bahkan kayak temen KL gue tuh sampai kayak bingung sama gue. Jan, you're like Jakarta people that actually know what the fuck is TTDI is gitu. Nggak ada orang Jakarta yang sampai ke TTDI, nggak ada. Orang Jakarta sampainya cuma ke tower itu doang kan. Petronas Tower udah. Tapi lu tuh ngulik ke semua part KL tuh. Jadi maksudnya itu yang menunjukkan kayak seberapa emang gue suka nih KL gitu. Jadi gue emang ngulik, dan kebetulan emang kayak teman-teman gue tinggalnya juga beda-beda ya. Maksudnya kayak ya Arwit pun sebenarnya dia tinggalnya juga beda. Misalnya sama anak Casey juga itu di daerah Bangsar gitu. Bangsar ya beda-beda gitu. Jadi kayak gue Arwit mah puncak alam, tau nggak puncak alam? Itu kayaknya luar outer gitu. Outering ya benar. Outer arah ke mana? Gue lupa ya. Kayak ada satu temen gue juga, dia tinggalnya agak di transisi ini. Sebenarnya kayak masih masuk ke KL, tapi dia tuh tinggalnya kayak udah kayak kalau misalnya berapa meter tuh udah negara bagian lain gitu. Apa namanya? Ingat gak? Gue lupa ya. Temen lu ini siapa nih? Ada John namanya. Johnny. Oke. Kan soalnya di KL, Selangor, Negeri Sembilan. Oke. Negeri Sembilan ke atas ke Perak. Perak. Gitu. Nah, terus ngomong TTDI tadi, makanan yang paling enak apa? Waktu itu gue diajakin sama teman gue, syarat to Johnny, ada ini fish soup. Jadi sup ikan sama vermicelli atau sama bihun gitu, enak banget. Jadi ada kayak milky gitu. Jadi gue lupa namanya. Itu di daerah kayak Bangsar deh, nggak salah. Oke. Itu tuh enak banget. Dan maksudnya gue diajakin ke tempat-tempat makan yang emang kayak lokal banget gitu, warga banget. Bukan makanan turistik ya gitu. Iya dong. Tapi emang otentik gitu. Iya. Lo tau nggak kalau ada pisang goreng enak di TTDI? Anjir, di mana? Nggak pernah nyobain berarti? Nggak pernah nyobain. Ya udah. Oke. Nanti lo pokoknya kalau ke TTDI lo tanya sama anak-anak sana, pisang goreng paling enak di mana gitu. Oke. Nice. Dan kebetulan emang apa ya, kalau yang untuk di TTDI itu gue emang punya temen gitu. Nah dia tuh punya production house, menarik banget. Jadi namanya apa? Kayaknya tahu ya gue. Gue lupa namanya. Tapi dia tuh ya udah lumayan inilah, dia suka ngerjain Grab food kan. Grab food sering tuh di Malaysia bikin apa promo. Ya dia punya ini juga, punya production house, punya tim gitu. Seru sih. Kayak di TTDI ada kayak lu di antara coffee shop terus tiba-tiba lu masuk ada tempat hangout, tiba-tiba ada tempat agency gitu, kayak agency gitu. Menurut gue kayak menarik banget. Sering tuh kayak gitu ya? Sering. Dan menurut gue KL tuh menariknya kayak ada banyak hidden spot gitu. Hidden spot, benar. Ya waktu ini kayak gue diajakin teman gue ada hidden bar, tiba-tiba di residential area, tiba-tiba gue diajak masuk terus ada kayak speakeasy bar. Gue kayak, menarik juga ya KL gitu ya. Ternyata banyak spot-spot kayak gitu di KL gitu. Kota Damansara ya? Iya, Kota Damansara tuh. Iya, benar-benar. Jadi kayak dan bagus, well design gitu. Dan mereka serius banget gitu loh bikin barnya walaupun kecil ya gitu. Benar. Itu menurut gue kayak KL tuh ya lagi excitingnya sekarang, banyak entrepreneur muda bikin usaha. Dan yang menariknya entrepreneur muda ini itu dari scene dulunya. Jadi kayak gue sangat ini banget, angkat topi lah gitu loh. Iya, mereka gitu. Pastinya. Iya, gitu. Gila.
bener. Terus oke, tadi kita gila dari Vex sampai ke KL. Jadi Vex hiatus dulu, tapi lo still personilnya mereka ya? Masih. Lo kan bertiga nih, Gary, ya Yudi sama lo kan? Iya. Terus Yudi sama Gary ngapain sekarang? Oh, sebenarnya Yudis freelance. Yudis masih kerja. Ada Gary kerja di kantor gue juga. Oh, lo salah satu kantor sama Gary. Kantor. Kalau lu sebagai copywriter, ya. Gary sebagai apa? Gary itu account. Jadi yang account tuh yang sering kontak sama klien lah, gitu, ibaratnya. Jadi istilahnya itu kita punya istilah client facing. Nah, Gary itu yang sering marketing nggak sih, bukan? Dia bisa dibilang marketing, tapi account tuh lebih yang kayak ngurusin bikin brief. Jadi sebenarnya kalau account tuh jembatan antara klien dan kreatif. Oke. Saya kayak gitu. Oke. Sip. Kalau Yudis ya tetap writer, sama Yudis tuh writer freelance juga. Ya dia mungkin punya kesibukannya freelance juga sendiri gitu. Oke. Jadi lo punya apa namanya? Punya project baru ini ya? Project baru, benar. Soundnya baru nggak? Sebenarnya apa ya? Gue belum tahu loh, serius gue belum tahu sama sekali. It was a leaking news, tapi gue harus confirm dengan Jan. Oke. Cuma ya udahlah ya. Cuma gue nggak mau eksploitasi di sini. But what you heard is true. Jadi kayak ya gue punya proyek baru dengan beberapa wajah familiar lah, gitu bisa dibilang lah. Ya sama sih sebenarnya, kita maininnya hardcore tapi kayak lebih apa ya? There's another hardcore chapter. Iya, kita istilahnya mungkin apa ya, contemporary old school mungkin. Kayak baru raw tapi rootsnya tetap ada gitu. Oke. Gitu. Kurang lebih gitu. By the way, dari luar musik ini semua, lu nge-DJ kan? Itu juga by accident. Ceritain dong. Gimana ceritain? Gue bingung gua. Sebenernya by accident gimana ya? Gue tuh suka jadi ketertarikan gue sama musik itu emang nggak cuman terbatas di hardcore punk. Kebaca gitu sih. Bener. Jadi emang gue kemana-mana gitu. Dari itu yang bikin gue jadi kayak end up ngulik juga. Akhirnya gue dengerin banyak musik, ketemu banyak orang. Dan itu yang bikin gue sebenarnya kayak secara nggak langsung itu gue jadi kayak ngulik gitu, ngumpulin lagu, ngulik, dengerin banyak musik gitu. Dan waktu itu kan kayak kalau nggak salah sempet gue diajakin nge-DJ di acaranya yang waktu acara anak-anak, terus saya abis band kalau nggak salah di ini deh, gue lupa di acara di tempat bir tuh gue pernah, gue menutup gue nge-DJ gitu. Oke. Juga seru tuh, kayak abis kelar acara, dan itu kayaknya jarang banget kayak acara hardcore abis itu ditutupnya kayak DJ set tuh jarang banget gitu. Yoi. Dan harus begitu harusnya menurut gue. Iya. Nggak, soalnya gini, menurut gue ada semacam gap atau kayak gue ngeliat tuh kalau di sini tuh orang selalu beranggapan kalau DJ tuh harus kepikirannya harus main di klub atau harus di DWP. Nggak juga gitu. DJ itu selektor gitu loh. DJ itu selektor karena selecting, curating music. Nah itu yang berusaha gue ingin tularkan atau kayak proyeksikan ke anak-anak. Ya ini gue music creator juga ya. First and foremost harus musik gitu, bukan karena gue pengen kayak gue gegayaan main DJ. Gue sebenarnya juga ini by accident juga ya, kebetulan karena gue enjoy, jadi gue kayak ya udah gue keterusan, akhirnya gue ya udah gue nikmatin aja gitu. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Dan emang gue awalnya kayak emang ya karena itu tadi gue network gue, koneksi gue ketemu orang, gue dengerin banyak musik. Dan sebenarnya waktu gue dulu kuliah di Australia pun itu gue juga dapat exposure musik elektronik juga. Lu sempat kuliah di Australia? Sempat di Melbourne. Jadi college. Abis PH apa setelah PH atau sebelum PH? Sebelum PH. 2 tahun. Oh, jadi abis SMA kelar ke Melbourne dulu nih? Iya, Melbourne. Diploma atau apa? Diploma D3. Oh. Ya. Terus balik ke sini. Lanjut di PH. Iya. Oke. Gitu. Jadi waktu itu emang pantes temen lo unyu Jan. Nah, yang di PH. Tapi kayak waktu gue yang di Melbourne itu emang gue di situ ya gue exposure punk, hardcore, tapi at the same time gue juga ketemu temen yang emang
Apa tuh? memberikan gua semacam opsi gitu. Opsi sebenarnya ternyata musik tuh luas gitu. Nah itu gue juga gara-gara dia juga, gara-gara gue hangout ke rumahnya terus gue dengerin gitu nyetel plat elektronik. Dari situ awal exposure gue sama musik dance elektronik. Tapi emang enak sih. Iya. Dulu lo dikenal sebagai Raudil, man. Raudil. Sekarang Urban Blight. Urban Blight. Urban Blight. So, tapi sebenarnya dua-duanya gue suka. Raudil itu band New York hardcore sebelum Killing Time kalau nggak salah. Iya. Gue suka, gue sangat obses dengan early New York hardcore. Buat orang yang tahu mungkin kayak langsung tahu lah gitu. Ini jaga pancing. Nanti ketahuan sama project. Oh benar. Iya, jaga pancing. Oh jangan. Terus udah gitu. Iya, jangan. Benar. Terus udah gitu. Terus gitu, ya. Raudil, tapi ya Raudil salah satu band favorit gue sih, New York gitu ya, New York hardcore gitu. Dan gue sangat obses ya dengan anything yang New York hardcore ya. Tapi bukan cuman kayak, ya kan orang kan biasa di sini Sick of It All ya kan, Agnostic Front gitu kan. Tapi mereka you have to go deeper, bro. Iya. Gitu. Bener. Dan gue sangat terobsesi gitu. Maksudnya kayak gue sampai beneran ngikutin gitu, sampai ya gue baca literasinya, gue ngobrol sama orang gitu. Yeah. Dan akhirnya kayak emang gue lumayan lumayan kayak wah fascinated juga ya pada era itu, kayak banyak band yang warna musiknya gokil lah. Sekilas sama tapi gokil gitu. Gokil. Especially kayak ya Early AF gitu-gitu kan, Straight Ahead, Warzone. Itu lo dengernya mundur sekali. Serius? Mundur. Dan gue emang sukanya tuh gila. Karena proses hardcore gue tuh emang mundur gitu. Sebelum gue bisa mengerti yang sound yang sekarang tuh seperti ini karena ada suksesor ya gitu. Jadi kalau yang barusan Jan ceritain tapi lu sempet tanya kan kenapa Urban Blight? Oke, Urban Blight itu salah satu band Kanada hardcore favorit gue juga, karena mereka basically tuh kayak AF-nya kental banget dan early AF ya. Mereka early AF dan kayak mereka tuh menurut gue salah satu best hardcore bands di Toronto sih. Iya. Dan gue sangat suka scene Toronto juga ya, Fucked Up, Madman, Urban Blight, terus Left 4 Dead gitu-gitu. Dan emang kayak apa ya, gue tuh along the way emang gue ngulik hardcore tuh kayak gue penasaran gitu dan gue udah mulai kayak emang perkota gitu, udah sekarang perkota gitu dan emang sampai kayak lumayan ngulik gitu. Ya sama kayak di sini misalnya kayak di Jogja ada scene-nya kayak gimana, di Jakarta, di Bandung, di Bogor gitu misalnya. Bener. Dan apa ya? Yang tadi lo ceritain tadi tuh Raudil, band-bandnya Straight Ahead. Ya, sebelum Straight Ahead Early Agnostic. Early Agnostic gitu kan. Even Bad Brains ya. Iya. Itu era dimana hardcore lagi kalau menurut gue nih, itu hardcore lagi indah-indahnya. Bener. Ketika masuk shutdown, terus masuk era Warzone, terus Cause for Alarm, New York nih ya, Madball, itu hardcore lagi garang-garangnya. Ya itu mungkin bisa, iya kalau bisa gue bilang tuh lumayan golden era sih, golden era New York hardcore ya itu. Bener. Dan mereka semuanya ternyata punk. First and foremost punk and skins basically. Jadi apa ya? Jadi kadang-kadang orang-orang tuh suka miskonsepsi terhadap suatu hal, terutama musik hardcore. Benar, karena gini, gue maksudnya gini loh. Entry point orang sama hardcore itu beda-beda ya. Beda-beda. Tapi orang ada one thing yang mesti mereka understand. Punk came first and then hardcore. Iya. Itu maksud gue itu udah harga mati itu. Gitu. Iya. Kalau nggak ada punk ya nggak hardcore would not happen gitu. Nggak terjadi. Iya gitu. Nggak terjadi konsepsi itu terjadi. Iya, benar. Gitu. Jadi itu maksud gue itu dia kenapa gue suka akhirnya gue begitu gue baca literasi dan gue emang mundur ya. Gue proses mendengarkan gue dan proses gue mengapresiasi hardcore itu jadi mundur ya karena itu gitu. Ya, correct man. Serius, betul. Anjing jadi serius nih. Nggak apa-apa, betul. Tapi kalau buat hardcore gue selalu serius sih. Anjir. Gue udah yang sekarang yang udah make it like hardcore is fun for my life. Iya.
Gue udah begitu. Gue sampai yang di taraf di titik yang kayaknya kalau gue dan teman-teman gue ini udah hatam nih gitu ya. Terus gue mesti ngapain lagi dong, ya kan? So I have to do something else yang masih sejalan dengan itu gitu. Ya. Oke, bentar ya. Ini jalannya jelek banget nih, nggak bagus buat audio. Ini gue muter lagi mau masuk pick 2. Selalu. Pick 2 boleh sih. Pick 2 yang tadi. Ini tadi ya berarti. Oh, berarti kita ini muter ya. pick doang. Oke. Terus kita ke sono lagi. Pernah nggak sih dari sini? Sini kayak pernah. Ini banyak tempat makan enak, Jan. Iya, yoi. Chinese foodnya gokil. Chinese foodnya enak-enak gitu-gitu. Iya. Oke, Jan. Lu punya satu movement ya, sebutlah movement, suatu aktivitas di media sosial yang namanya gonjang anjing. Oi. Jan, kembali lagi ke gonjang anjing ya. Sorry, kita ganti kamera aja. Jadi itu was big surprise lah ya, si gonjang anjing. Tau gak kenapa big surprise? Karena lo hebat sih. Gua jujur gua sangat appreciate ya dengan gonjang anjing. Sebelum lo ceritain gonjang itu apa, tapi satu bintang tamu itu bisa lo datengin, dan itu sahabat lama gue. Gue sebut sahabat lama gue karena gue punya apa ya, semacam, gue nggak tahu Jan dia punya Instagram, dan akhirnya ketika ada itu gue jadi tahu dia punya Instagram, dan gue harus follow dia. Dan gue follow-followan, gue komunikasi lagi sama dia. Hari Ernesto. The Almighty Hari Ernesto. Gila. Gokil, Domestic Doctrine, Hark. Tapi paling best kalau gue di zaman di Domestic Doctrine. Dia gue punya band dulu namanya For Good Reason, lo tau gak sih? FGR. FGR. Terus kita main di cafe hitam putih di Lembang ya. Di Lembang. Terus Ari yang organize acara itu. Tadinya gue belum kenal sama Ari organize, Straight Answer juga main. Terus ada anak-anak stay di Lembang, gue nungguin Aca karena gue janji sama Aca, nungguin Aca bareng sama Aca dari Bandung ke kota Bandung ke Lembang. Jadi Aca kan naik bus waktu itu kalau nggak salah sama anak-anaknya. Terus akhirnya akhirnya gue ketemu Ari dulu, baru ngambil Aca. Paginya ke Lembang bareng-bareng gitu ya. Nah, teman-teman gue di Lembang semua. Di saat itu, di momen itu, gue ke rumahnya Ari kan, gue dicekokin. Apa ya bilangnya, trash core, power violence itu gue dicokokin banget. Gue nonton video, gue heran, lu bisa dapat dari mana nih bandana trash core? Waktu itu apa ya, What Happened Next? 6 to 5 ya. 6 to 5. Gila. Itu gokil sih. Dan gue tahu movementnya dia tuh sampai ini sih orangnya emang apa ya sebutannya, emang super kreatif lah dia. Gila. Dan gue sukanya kalau Ari tuh ya dia passionate dan dia ngulik juga. Dia ngulik juga. Kita punya kesamaan tuh ngulik. Kita sama-sama suka ngulik gitu. Sekarang ke US sih dia kalau nggak salah ya. Dia Belanda. Udah pindah ke US belum? Katanya mau rencana mau pindah. Tapi dia masih di Groningen sekarang. Oh, masih di Groningen. Tapi dia rencana emang mau pindah ke US. Gokil. Terus di acara lo itu sebagai movement lo atau aksi sosial media lo itu ya ada namanya gonjang anjing ya? Gonjang anjing, bener. Lo datengin si John Paul Pato. Coki ya, JPP. Coki, JPP. KPR ya. Kelompok penerbang roket, gokil. Ada lagi si Sandy Huang. Cindy Huang, sorry. Cindy Huang. Layers ya. Sama Naya Anindita ya. Naya Anindita ya. Jalan-jalan men. Itu gue nonton semua itu. Seru men. Wah, thank you banget men. Tapi emang gue awalnya tuh emang Ajus gue juga nonton, Ajus lo undang kan? Iya, Ajus tuh salah satu yang bintang tamu pertama awal-awal. Iya, awal-awal. Gue tuh emang ini aja sih, emang iseng aja, dan waktu itu kan karena pandemi kan. Gue pengen berkomunikasi sama teman-teman lama gue kan. Gimana ya cara silaturahmi, ya udah dah gue bikin ini dah, iseng-isengan. Awalnya iseng-isengan tapi akhirnya jadi keterusan gitu loh. Dan sekarang udah 20 episode gitu. Iya, 20 episode. 20 episode. Gila. Jadi emang selama pandemi itu emang kayak gue emang apa ya, kayaknya gue kalau nggak gini gue bisa gila deh. Mendingan gue ngobrol aja dah. Gue mendingan ngobrol sama tonton gue kan, ya kan. Kayak ini maksud gue kayak lo ngajakin gue juga, gue kayak thank you banget man, kayak misalnya kayak enak aja gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak jadi gue nggak yang kayak suntuk banget gitu. Jadi emang kayak iya benar, bisa ngobrol, bisa kayak sharing banyak hal gitu lah. Gitu.
Lo jawab jujur sekarang ya. Gue masih ada pertanyaan lagi nih banyak. Lebih seneng ngobrol sama temen lo apa sama cewek lo? Anjir. Wah. Gila. Iya nggak? Wah, kalau itu ntar kartu merah, Pak. Kalau kartu kuning kan Pak Jokowi. Waduh. Kalau kartu merah jadi bahaya ya? Bahaya. Aduh, iya. Lu masih inget kan ya peristiwa Pak Jokowi kena kartu kuning? Masih inget kan? Oh iya. Masih inget kan? Anyway, kembali lagi ke si apa? Jadi susah ya memilihnya ya? Susah Kalau temen milih. sama cewek lo ya? Dilematis ya. Dilematis. Tapi anyway, si gonjang-ganjing ini kenapa lu pilihnya di IGTV? Lebih praktis kah atau gimana? Lebih praktis karena gue ya orangnya yang emang ringkesan aja, kayak gue kayak ya udah gue tadi mikir kayak IG Live seru ya ngobrol sama temen, terus waktu itu gue ngeliatin orang kayaknya oke nih gitu, terus akhirnya udah gue dengan gue proceed dengan format itu gitu loh, dan emang gue jalanin terus gitu. Lebih ke practicality-nya sih sebenarnya. Practically itu. Jadi YouTube nggak praktikal? Lebih mungkin lebih preparasinya lebih panjang ya, lebih banyak kayak ya, tapi gue juga sangat appreciate orang yang bisa kayak have extra effort untuk kayak prepare something terus kayak emang dibikin rapi gitu. Kalau gue lebih orangnya suka in the moment, jadi lebih immediate gitu. Menurut gue IGTV itu kayak lebih langsung gitu loh. Dan segmen gue ini benar-benar unscripted, jadi gue nggak kasih tahu pertanyaannya sama sekali, jadi gue cuma ngobrol dengan narsum, flowing gitu aja. Jadi benar. Mungkin menurut gue itu sih yang gue sangat enjoy, karena gue nggak pernah bisa expect ini gimana ya reaksinya ketika gue tanya ini atau kayak ketika gue ngobrol gitu, karena benar-benar sama-sama blind spot gitu, gue sukanya gitu, jadi sama-sama kita nggak tahu karena nggak ada contekan gitu. Benar. Gitu. Jadi emang segala sesuatunya ya spontan. Yoi, benar. Keren Jan. Make sense ya, sih sebenarnya kalau mau ditarik lagi logikanya sebenarnya gue suka ya itu karena raw dan immediate. Raw dan immediate. Just like my hardcore punk. Wih, bagus ya, bridging yang luar biasa dan tagline-nya. Nggak heran dia copywriter anjir. Bisa aja pola pikirnya begitu ya. Lu emang keren sih, emang lu kampret. Sialan. Oke. Keren. Tapi dari semua di gonjang anjing, siapa yang lo paling suka? Kalau gue sih, aduh. Ini kalau gue ya, jawaban gue karena subjektif banget ya, karena kebetulan Ari dan udah lama, Eki udah kangen beb gitu kan. Kalau lu gimana? Ari Ernesto sih. Lebih pol gitu ya? Karena tuh sampai 2 part. Iya, ada beberapa orang yang emang sampai 2 part gitu, dan emang gue enjoynya tuh karena gue udah lama nggak ngobrol sama nih orang. Gue udah lama nggak ngobrol sama nih orang. Habis itu gue dapet kesempatan dan dia mengiyakan tuh, kayak menurut gue kayak anjir nih, kayak gue honored banget gitu. Maksudnya kan lu siapa sih random banget pengen ngajakin ngobrol di IGTV, tapi kayak wah bisa gitu loh, ternyata kayak ya udah, akhirnya gue kayak ngajakin, ya udah gue cuman kayak tinggal langsung ngomong dan jadi gitu. Instantly jadi gitu, dan yang gue enjoy banget gitu ngobrol sama dia, gue bisa ngalor ngidul mana-mana gitu. benar seru sih. Gue bisa tahu ternyata dia begini dulunya, starting awal mulanya gini gitu kan, lebih in depth gitu loh, walaupun belum depth ya, tapi maksud gue lumayan lah untuk kayak lo jadi tahu sosok si narsum ini gitu seperti apa sih gitu. Ada satu hal yang spesifik ketika lo ngelakuin itu di Ari Ernesto, lu ngerasa nggak lo ngedapetin sesuatu yang gue berhasil nih membuat dia seperti ini gitu? Karena gue kemakan tuh sama apa yang di konten lo itu Jan, dan anjing si Jan ini bisa aja gitu. Gue tepuk tangan buat lo, serius. Gue lupa sih. Tapi maksudnya, kalau overall emang gue ngobrol sama narsum itu, gue berusaha bikin mereka senyaman mungkin gitu. Iya. Itu sebenarnya intinya di situ sih. Jembatan Nurani.
Iya, jadi gue berusaha bikin senyaman mungkin dan emang kadang-kadang ya gue bisa improv pertanyaan, gue bisa kayak mungkin istilahnya gue pengen ngulik lah nih orang kayak gimana sih gitu. Bener. Gitu. Tapi kalau yang dari lo ingat apa tuh? Ada spesifik statement atau apa gitu yang lo ingat? Lo bisa nunjukin kalau Ari Ernesto ini orang pintar dari Bandung dan masih Sunda banget. Oh. Udah bener. Jadi Ari itu ciri khasnya nggak bisa hilang. Iya. Serius, dia jadi ya udah Ari Ernesto. Dan kalau lo notice, gue di situ tuh lebih banyak ngomong pakai bahasa Inggris dan Indonesia tuh saya, bukan gue loh. Iya. Benar. Iya benar. Saya. Aku, dan saya, Ari itu jadi dia tuh very polite tapi very kayak polite, open minded, ya kan? Tapi brainnya juga jalan gitu, ya kan? Jalan lah ya. Jalan banget. S3 ya Ari ya? S3 dia. Gua aja nggak mau S3. Udah cukup lah ya sekolah. Udah capek gua. Cukup STLR aja udah. Nggak, cukup. Kalau bisa nggak usah sekolah lagi deh. Nah, Jan. Lu sejak gonjang-ganjing itu lu nggak pengen bikin podcast? Sempat kepikiran tapi belum yang kayak apa ya, idenya belum yang kayak mateng banget gitu. Tapi gue sempat kepikiran sih itu, karena kan itu emang kayak lu perlu extra effort lah untuk kayak ya at least modal lah gitu kan, dikit gitu. Tapi gue sempat ini sih, sempat kepikiran untuk ini. Kata siapa modalnya banyak? Nggak juga sih, itu asumsi gue aja sih. Podcast itu ternyata mudah, Dan. Lo punya iPhone? Punya kan? Oh ya. Lo beli extension berarti? Oh enggak, lo add-on gitu. Lo cuma butuh clip-on lavalier aja, yang merek apa aja, lo colokin, ngerekam dia. Dan suaranya kayak mirip kondensor. Tapi tidak se-audio kondensor banget ya. Iya. Cuman emang kalau format gonjang-ganjing ini istilahnya emang ini mesti ada visualnya. Salah satu ini ya apa? Salah satu yang cons-nya itu perbedaan koneksi gitu. Kadang-kadang koneksi gue oke, tapi koneksi narsum gue nggak oke. Iya, waktu Naya itu benar-benar enak banget itu, karena koneksi dia cepat juga. Nah, kadang-kadang itu kendala gue, salah satunya itu. Kalau lu podcast kan enak tuh, lu datengin langsung ngobrol, emang langsung archive dan suaranya nggak breaking gitu kan. Kalau IG Live tuh kelemahannya ya lu suara bisa kayak breaking, terus visualnya bisa tiba-tiba bisa nggak muncul lah, terus betul ya gitu keluar, terus kayak gitu lah, banyak kendala lah gitu. Dan kendala koneksi. Sebenarnya ada satu konsep podcast gue udah pelajarin sih, cuma belum ada yang berani eksekusi aja. Dia nggak di studio, dia di tempat di luar gini. Itu tapi pirantinya mesti pas. Itu keren sih. Jadi lo kayak nongkrong di pinggir jalan tapi bikin podcast. Lo duduk ngeliatin orang jalan, apa lo ngobrol. Ngerti nggak maksud gue? Tapi bukan berarti ambiennya tuh dapet gitu ketika lo karena lo ngomong di misalnya kayak punya radio. Gimana ngejaga moodnya dia bisa sestabil itu. Iya nggak sih? Pekerjaan itu kan kaitannya sama mood juga. Sama ini. Kalau menurut gue, lo tuh orang yang punya personality itu yang lo, wah gokil sih emang. Tadi gue di awal-awal gue udah ngomong sih ya tentang itu. Cuma lo naturally born kayak gitu ya? Atau lo berproses sampai? Berproses sih. Lo berproses sampai yang sekarang yang gokil sih menurut gue. Sampai sekarang sih. Ya mungkin ini karena kayak imbas gue ketemu banyak orang juga, gue ya itu dia, gue ketemu banyak orang dan gak cuma di lingkup yang itu aja, jadi kayak itu yang bikin maksud gue ngebuka juga gitu, ngebuka diri dan maksudnya open minded gitu kan. Karena gue suka dapat banyak perspektif gitu kan, kayak gue dengan gue ngobrol sama orang, gue juga terima perspektifnya dia, gue memberikan perspektif gue gitu, jadi kayak menarik gitu. Menarik sih, benar. Terus apa namanya, lo enjoy banget ya. Sekarang cerita tentang lo sebagai copywriter ya. Lo yang setahu gue, lo sekolahnya desain bener. Tapi gue kerja tiba-tiba lo jadi copywriter. Bener. Gimana ceritanya, Jan? Gimana cerita ya? Nggak tahu sih gue, kalau yang untuk hal itu sih gue suka bikin cerita basically gitu. Karena kan copywriting kan storytelling emang lo orangnya. Lo orangnya storytelling banget.
Kebaca ya? Iya. Kalau gue bisa ngebaca lo. Gila ya, nggak jago Dan ya gue dokter emang, Awe. gila, rotok emang. Sialan. Tapi maksud gue Ini juga lo kelihatan aspek talent lo. gue sangat suka aspek storytelling gitu. Dan ini maksud gue benang merahnya, storytelling tuh ada di setiap hal yang gue temuin gitu. Misalnya let's say di film, Ya, pasti. obviously storytelling. Iya. Di hardcore pun storytelling. Ya kan? Setiap scene yang muncul, mau tuh scene New York hardcore, mau scene thrashcore, itu they have a story to tell gitu. Mereka punya perspektif mereka sendiri. Dan menurut gue itu benang merah yang menurut gue yang apa ya, yang secara subconsciously tuh mungkin kebawa kali ya gitu. Yeah, jadi kayak gue suka menceritakan sesuatu gitu. Jadi kayak emang kan ketika lo jadi copywriting, lo memproyeksikan ide lo kan dalam bentuk kata gitu. Intinya itu copywriting gitu. Susah nggak sih Jan? Copywriting itu kalau nggak biasa lo. Dulu gue pernah pengalaman, gue masuk di ya sebuah agency gede lah gitu. Itu gue sama sekali nggak punya pengalaman copywriting. Terus? Dan itu bener-bener gue dibantai tuh 6 bulan tuh bener-bener kayak wah parah sih. Emang gue lumayan struggling, gue harus gue akuin ya. Kenapa sih? Selama itu especially 1 tahun pertama ya, karena susah banget gitu. Dan maksudnya gue paling gedek sama orang yang meremehkan pekerjaan copywriting ya. Gampang cuman bikin copy gitu. Padahal enggak, padahal jauh dari itu gitu. Lo harus kayak copywriting tuh requires lo untuk suka baca, berimajinasi, imajinasi. Iya. Lu ngobrol sama orang, lu menangkap diksi orang, menangkap perkataan orang gitu loh, cara orang ngomong, behavior orang ngomong. Jadi menurut gue banyak aspek yang harus dipertimbangkan di kerjaan copywriting. Jadi bukan cuman it's not just writing a copy gitu. Jadi kayak gue paling sebel kalau orang bilang gampang bikin copy doang gitu. Jadi emang gue kayak emang tough banget gitu. Dan awal-awal gue berkarir di agency ya gue struggling gitu 1 tahun pertama gitu untuk kayak gue cari. Tapi once lu dapet kliknya, it's like lumayan. Gitu ya? Walaupun ya sama juga, gue kadang-kadang juga punya writer's block lah. Tiap orang pasti punya writer's block, ada pasti. Ya stuck, momen stuck gitu lah pasti. Oke. Bukan berarti orang yang jago nulis caption di Instagram, kalau jadi kerja jadi copywriting bagus ya nggak? Bener. Karena itu beda mikirin orang di luar sama mikirin apa yang isi hati lo. Ya, jadi kayak lo cari istilah itu apa? Istilahnya sweet spot gitu. Sweet spot. Bener. Gokil ya. Lo mikirin brand pengennya apa, briefnya, tapi lo ada kayak pengen, gue pengen ngasih ini nih, nuansa ini. Bener. Cara mempertemukan di tengahnya gimana? Nah itu. Gokil. Terus the next stepnya kalau sebagai copywriter tuh apa, Jan? Gue penasaran lo. Apa ya? Nantinya lo jadi apa? Sebenarnya gue nggak tahu juga ya jadi apa ya. Maksudnya kayak lebih mungkin apa ya? Ya kan sebenarnya gonjang-ganjing itu kan extension dari gue suka ngobrol ya. Basically kan kalau yang namanya copywriter kan pasti kan ya lu pasti cari pasti insight, bersinggungan dengan kata-kata kan, kalimat gitu-gitu. Ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin bentuknya juga jadinya seperti gonjang-ganjing atau mungkin seperti gue nggak tahu ya, mild journalism atau apa gitu, gue nggak tahu ya. Tapi kayak ya gue enjoy aja sih. Dan gue emang kayak lebih kayak ini tipenya tuh lebih kayak apa ya, mungkin orang mikirnya kelihatan serabutan tapi sebenarnya intinya masih sama gitu. Sebenarnya gue kayak gonjang-ganjing kan, kayak gue sebenarnya apapun gitu loh, apapun yang bisa gue kerjakan ya. Mungkin intinya ya ada copywriting, ada salah satunya gonjang-ganjing, ketemu orang, ngobrol gitu. Iya. Ya, related one to another ya. Keren sih lu ya. Tai lah, keren. Kapan kawin, Jan? Sekarang apa yang enggak nih? Waduh, tough ass question lagi tuh. Nikah maksud gue. Waduh. Kawin mah mungkin. Kepikiran sih, Pak. Serius lu? Belum kepikiran. Lu seumuran bagus kan ya? Bagus tuh 84 ya? Iya sama. Iya. Belum kepikiran. Redemption 84. Serius belum kepikiran? Belum. Gila lah. Tapi lu enjoy banget nih di dunia ini ya? Enjoy, gue di dunia pekerjaan lo, teman-teman, enjoy banget. Lumayan lah, walaupun kadang-kadang ada masa-masa bosen, jenuh, tapi
hal-hal kayak yang gonjang-ganjing, maksudnya hal kayak gini nih yang bikin kayak lebih, menurut gue lebih seru aja. Jadi kayak emang ada variasinya lah gitu, jadi emang nggak melulu harus kerjaan terus gitu. Ini ada yang menarik nih, gue lupa kaitannya sama YouTube ya. Ya. Lu pernah create AMPM tau gak lo? Oh iya, itu inseptornya lu kan? Salah satunya itu sebenarnya banyak kan di anak-anak, tapi emang itu kayak kolektif lah, barengan gitu. The inceptornya lu bukan? Gue nggak bisa bilang gue ini sih kayak apa inisiator ya, tapi maksud gue waktu itu sering ngebantu juga beberapa kali gitu. Tapi emang lagi apa ya, mungkin karena lagi ribet kan sekarang, jadi ya banyak kan emang kayak jadi nggak gerak gitu. Oke. AMPM gitu. Tapi mostly ya kita scene lah, maksudnya kayak lebih ya itu juga sama formatnya interview kan, interview orang. Waktu itu gue salah satunya gue interview Merdi, salah satu sahabat gue juga, Merdi Diskoria gitu. Iya, Merdi Diskoria. Ya. Sama ini Jan. Merdi Diskoria tuh temennya Aat ya? Benar, temennya Labrana Aat. ya? Iya, Labrana bener. Dan Merdi juga suka hardcore, suka punk gitu. Iya. Di luar Diskoria itu orang mungkin nggak ngeh kalau dia suka hardcore punk gitu. Gue pengen loh, orang nggak tahu gue suka hardcore punk, pengen gue. Caranya gimana ya? Lo pengen nggak? Coba-tiba, halo di sini ada di sini gitu. Gue pengen gitu. Karena mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin karena penampilan gue itu nggak hardcore punk banget gitu kadang ya, maksudnya secara kasat mata gitu. Iya. Orang baru kayak kaget, anjing lu ini ya, lu suka underground black metal gitu-gitu, yang musik-musik yang rock gitu atau gimana gitu. Nggak kelihatan aja gitu. Pengen loh gue, susah ya. Gue mau menghilangkan identitas itu loh, serius. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena gue suka twisted scene, gue suka yang di twist gitu. Iya, twist. Gua unexpected lah. Unexpected, bodo amat. Bener. Karena hidup kita udah bosen dengan ekspektasi yang nggak jelas. Itu dia. Cek ya, ini gue curhat banget ya. Anjing. Ekspektasi scene ya. Iya. Iya makanya. Kan makanya gini, balik lagi ke anomali yang kayak gue bilang tadi. Gue tuh ngerasa somehow gue juga ngerasa kadang gue anomali juga di scene, karena kayak gue nih kemana-mana gitu kan, interest gue kemana-mana gitu, dan gue jarang menemukan orang yang kemana-mana juga gitu. Bener. Gitu. Bener. Dan orang kan kadang-kadang punya ekspektasi tertentu kan, tapi kan ya itu tadi, ya sebenarnya kayak salah satunya gue akhirnya end up, wah kok Jan jadi DJ Selectal itu kan kayak unexpected juga gitu. Unexpected. Ya, gue juga kadang-kadang kayak oke gitu. Ternyata kalau misalnya lo jadi, gue enjoy gitu. Kalau lo jadi rapper, apakah unexpected orang-orang pikir? Bisa jadi. Tapi sayangnya gue nggak ke arah situ. Padahal lo storyteller lah. Tapi mungkin itu lebih ke apa ya? Tapi mungkin gue nggak memaksakan harus kayak semua hal itu harus kayak harus ada elemen yang gue tahu kapasitas gue lah gitu, di mana gitu. Akhirnya ya udah ngalir aja gitu ya Jan ya. Gitu. Iya, keren lo, emang jago nih orang. Gue dari awal gue punya ide dan dia nanggepin tuh, oke deh. Ini gokil sih. Ini bukan yang pertama ya, gue bakal ada cerita banyak sama lo. Maksudnya gue akan ada banyak apa ya? Di Raw Talk, di Raw Channel tuh ada banyak program Jan. Oke. Jadi ya, ini Raw Talk salah satunya. Dan itu Raw Health mau gue take out. Oke. Raw Health mau gue take out. Gue punya nyobain, ada yang baru nyobain. Nyobain tuh bukan cuma makanan nabrak dia. Gokil. Dia bukan nyobain. Nyobain tuh bukan makanan doang. Tapi juga wih parah loh. Bukan cuma nyobain tuh, bukan cuma makanan doang, bukan itu doang. Bisa nyobain. Yang pasti bukan nyobain kuliner cewek. Ya? Bukan nyobain cewek ya. Jangan. Traveling bisa kan nyobain hotel, nyobain apa gitu. Tapi yang cewek nggak dicobain. Jangan. Kartu merah itu. Kartu merah. Bahaya men. Bahaya. Terus ada lagi ya kalau mainan tuh si Raw Toys lah ya, dan lain sebagainya lah di. Jadi lo juga punya personal apa gitu sebetulnya, personal movement deh. Gue mau melakukan sesuatu untuk mungkin orang banyak perlu tahu gitu. Tapi lo nggak pernah kepikiran akan ada di YouTube ya? Belum kebayang. Belum kebayang ada di YouTube sih. Karena sebenarnya gue juga melakukan gonjang-ganjing ini bukan kayak gue kayak pengen bikin vlog gitu, nggak juga sih. Kayak ini mengalir gitu aja, intensinya pure. Gue pengen
catching up sama temen gue pengen ngobrol. Selebihnya udah natural aja gitu. Kayak misalnya nanti next week ini gue bakal ada tamu, ya pokoknya nantikan aja spesial lah, bukan dari Jakarta gitu. Oh ya? Yoi. Gue deg-degan nih. Nantikan aja pokoknya, nantikan aja next week. Iya. Ini spesial juga nih, spesial. Iya. Ya mudah-mudahan jaringannya bagus lah ya. Kadang-kadang tuh kalau Iya, misalnya benar. lo Itu dia. di hari Jumat, Gue cuman fingers crossed itu doang. Jaringannya please jangan break up gitu. itu biasanya itu bukan nggak ada hari tertentu kan lo bikin itu? Itu tiap hari Jumat sih. Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat bener. Tapi kan kadang-kadang kan ya itu kita nggak bisa tahu koneksi orang tuh bagus apa enggak gitu. Kadang-kadang koneksi gua oke, koneksi dia nggak oke gitu. Dan Jumat itu Telkomsel selalu sucks. Coba lo bayangin kalau lo pakai Telkomsel ya. Nggak tahu. Emang ya mungkin banyak orang yang pakai. Ya kan, dan sebagainya ada namanya. Gitu. Jan, currently ini playlist lo apa sih? Playlist gue apa ya? Yang hari-hari lo dengerin lah ya. Gue lagi suka Magnitude. Wow. Band North Carolina Straight Edge. Ya. Wow. Itu gue suka banget. Ya terus apa lagi ya? Abuse of Power gue suka. Abuse of Power. Ya kan, terus Big ada Cheese. Big Cheese gue suka. Gue suka banget sama si itu record labelnya Quality Control. Asli. Gue ngulik banget Quality Control. Pokoknya ya bisa dibilang Quality Control, Painkiller Records, terus Static Shock Records. Ya ada satu band itu gue suka, dia bisa dibilang ada unsur Motorhead campur Ramones-nya. Siapa? Namanya Chubby and the Gang. Aduh, gokil. Chubby and the Gang. Chubby and the Gang itu keren banget. Gue lagi suka banyak band-band Inggris lah. Oh, Inggris gitu. ya? Inggris keren, lagi keren scene-nya. Inggris siapa yang lo dengerin? Tapi Chubby and the Gang gila lo ya. Tapi banyak Big Cheese ya kan, Chubby and the Gang. Terus ada satu band anarkopunk namanya Subdued tuh. Subdued. Itu juga keren. Ya mostly itu dah, pokoknya scene-nya Quality Control gitulah. Oke. Ya. Itu lu dapat random, lu Spotify banget apa Apple Music banget sih lu? Gue Spotify sama Bandcamp. Oke. Ya. Wow, itu Bandcamp super random. Tapi kalau Spotify ada satu fitur yang mudah. Tapi gue nggak ngiklan lu ya Spotify. Ya. Karena lu belum bayar gue ya Spotify. Lu mesti ngutang sama gue. Nah, cuma gini, maksud gue itu kan dia ada related artist. Itu bagus banget sebenarnya fitur. Benar. Itu. Ya gue juga sebenarnya menggunakan itu. Jadi gue ngulik juga dari situ. Related artist. Walaupun sebenarnya related artist itu algoritmanya tuh bekerja karena related artist tuh mungkin orang-orang yang mendengarkan band A juga mendengarkan band B, C, D. Ya gitu. Jadi ya mungkin algoritmanya jadi kebentuk kayak gitu ya. Benar. Gitu. Gokil. Apa sih harapan lo ya di dunia fana ini dan alam semesta untuk masa hidup lo di waktu yang akan datang? Berat juga ya pertanyaannya. Apa ya? Kawin dah, nikah. Anjir, nikah. Apa kira-kira lo pengen mencapai apa lagi sih? Tadi gue sempat nanya tuh copywriter tuh end up-nya nanti jadi apa ya gitu. Iya nggak sih? Ya apa ya, hopefully mungkin bisa punya sesuatu gitu, mungkin gue nggak tahu ya, entrepreneur atau usaha sendiri lah. Oke. Semoga gitu, tapi gue nggak tahu juga ya. Tapi kayak ya gue kepikirnya walaupun masih kecil-kecilan tapi ya bisa something yang gue own aja gitu sih, basically itu sih. Oh, agency atau apa, atau warung mungkin ya? Mungkin warung mungkin. Gue malah kepikiran bukan non agency mungkin ya. Oke. Iya. Mungkin. Di luar ya? Di luar agency itu. Benar. Gitu sih. Ada pesan-pesan kesan lain nggak? Lu shout out banyak orang loh, serius. Yoi. Gue mau ini give a big shout outs buat budak-budak KL. Oke. Duh, gue kangen banget. Gue kangen banget, sumpah, gue kangen banget. Dan maksudnya gue juga selalu nanya, apa kabar KL, terus kayak sekarang masih ini nggak, masih PSBB nggak kalian di sana gitu. Ya gue terus terang gue kangen banget sama KL. Nggak tahu juga sih kapan bisa balik, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Ya hopefully soon lah ya gitu. Kalau pandemi sih harusnya tahun depan selesai. Maret April. Ya. Oke.
So ya bagus juga sih ya, waktu yang baik untuk nabung. Iya, benar. Iya kan? Benar. Gitu. Oke, kalau gitu, Jan, thank you so much ya. Gila lo, makasih Problem. banyak. Dan kayaknya ini bukan konten pertama dan terakhir deh. Kayaknya gue mesti banyak bikin sesuatu yang bareng lo lagi. Boleh. Biar kalian semua jangan Mungkin sampai kuliner, bosan. ya kan? Wih, kuliner ya. Kita harus cari sesuatu yang random, cuy. Boleh. Yoi. Jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus Raw Channel. Ini jangan lupa, Jan. Gue lupa ngasih briefnya sama lo. Sikat brah gitu. Sikat bra. Gitu Keep ya. it raw. Sikat brah, keep it raw. Thank you.